Bab 261. Anjing standar ganda ditendang keluar dari sekolah. Apa? Jiadong melonjak marah. Kamu cuma guru olahraga, tapi kamu malah bicara begitu dengan wakil kepala sekolah sepertiku. Kamu nggak hormat sama aku. Ayo kita ke kantor kepala sekolah sekarang juga, dan kalau aku nggak memecatmu, nama keluargaku bukan Feng. Lin Yi mengangkat bahu. Ayo pergi, aku baru saja mau bicara denganmu. Sambil meregangkan punggungnya, Lin Yi menoleh ke arah para siswa. Kita tidak bisa melanjutkan kelas renang hari ini, tapi kalian semua tidak boleh pulang. Tetaplah di sini dan awasi mereka. Dimengerti, Guru Lin. Lin Yi dan Feng Jiadong keluar dari kolam renang dan melihat sekelompok besar orang berdiri di luar. Mereka semua telah mendengar tentang mahasiswa internasional yang dipukuli dan datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Orang-orang ini menggunakan identitas mereka sebagai mahasiswa internasional untuk mengamuk di universitas. Tindakan Guru Lin sungguh memuaskan. Apa yang kau lihat? Bubar atau aku beri kau nilai minus. Para siswa di sekitarnya pergi dengan kesal. Mereka tidak berani menentang Feng Jiadong. Kalau tidak ada dukungannya, mahasiswa asing itu tidak akan berani bersikap sombong. Dengan kata lain, dialah pelakunya. Saat para siswa bubar, Sugar dan Song Jia berlari-lari kecil menghampiri. Kepala sekolah Feng, tenanglah. Pasti ada kesalahpahaman, jelas Sugar. Lin Yi adalah wakil kepala sekolah kehormatan. Feng Jiadong adalah wakil kepala sekolah eksekutif universitas tersebut. Meskipun mereka berdua adalah wakil kepala sekolah, ada perbedaan besar dalam kekuasaan mereka. Jabatan Lin Yi tidak memiliki kekuatan nyata apapun, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan Feng Jiadong. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan disukai kepala sekolah pada akhirnya. Lagi pula, jabatan Feng Jiadong tidaklah rendah, dan dia merupakan orang kedua yang memegang komando di universitas. Tidak ada kesalahpahaman, kata Lin Yi. Saya pelakunya. Masalah ini jelas, tidak ada kesalahpahaman sama sekali. Raut wajah Sugar berubah muram. Tidak bisakah kau biarkan aku merasa tenang? Sekalipun tidak ada kesalahpahaman, Anda tidak bisa begitu saja mengatakan kebenaran. Direktur Su, ini bukan urusan Anda. Saya harap Anda tidak ikut campur. Feng Jiadong mendengus dingin. Lalu, ia menggenggam tangannya di belakang punggung dan berjalan menuju kantor kepala sekolah. Pada saat ini, di kantor kepala sekolah, Zhou Genze berdiri di depan Zhao Qi dan menceritakan kejadian di kolam renang kepadanya. Feng Jiadong ini semakin keterlaluan. Zhao Qi menggebrak meja. Dia benar-benar memanjakan mahasiswa internasionalnya dan melakukan hal seperti itu. Jika masalah ini terbongkar, universitas kita akan jadi bahan tertawaan. Melihat kemarahan Zhao Qi, Zhou Genze berdiri di samping dan tidak berani mengatakan apapun. Masalah ini melibatkan dua kepala sekolah. Dia hanya seorang sekretaris kecil dan tidak berhak berpartisipasi. Lebih baik biarkan kepala sekolah Zhao yang memutuskan bagaimana menanganinya. Dang dang dang. Terdengar ketukan mendesak di pintu, dan tanpa menunggu izin Zhao Qi, Feng Jiadong mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ketiga wakil kepala sekolah berkumpul di kantor, dan Zhou Genze diam-diam pergi. Dengan identitasnya, ia tidak berhak tinggal di sana. Kepala sekolah Zhao, saya yakin Anda pernah mendengar tentang Lin Yi yang memukuli siswa internasional. Saya pikir masalah ini harus ditangani dengan serius, dan kita tidak bisa menoleransinya, kata Feng Jiadong dingin. Kambing hitam seperti itu telah muncul di antara kita. Jika kita membiarkannya tetap di sekolah, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dianiaya olehnya. Zhao Qi mengangkat kacamatanya dan berkata dengan suara rendah. Saya juga mendengar tentang insiden di kolam renang. Mahasiswa internasional bernama George itu terang-terangan melecehkan seorang mahasiswi dari universitas dan bahkan buang air kecil di kolam renang. Maukah Anda memberi saya penjelasan tentang ini? Ini memang salah mereka. Aku akan memberi mereka pelajaran nanti, kata Feng Jiadong. Tapi menurutku itu bukan masalah besar. Mahasiswa asing memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Di negara mereka, ini dianggap sebagai semacam seni pertunjukan. Tidak perlu berlebihan. Pof. Lin Yi tidak dapat menahan tawa kerasnya. Pantas saja kamu jadi wakil kepala sekolah. Tingkat pendidikanmu lumayan untuk mengklaim ini ada hubungannya dengan seni pertunjukan. Mengesankan. Saya sedang bicara dengan kepala sekolah Zhao. Anda tidak berhak bicara. Perhatikan identitas Anda. Zhao Qi memandang Feng Jiadong dengan dingin. Lin Yi bukan hanya guru pendidikan jasmani di universitas, dia juga wakil kepala sekolah kehormatan. Apa menurutmu dia tidak punya hak untuk mengganggu identitasnya? Feng Jiadong tercengang. Dia tidak percaya apa yang didengarnya. Kepala sekolah Zhao, apa yang Anda katakan? Dia wakil kepala sekolah kehormatan. Meskipun nama Lin Yi tercantum di situs web resmi sekolah, semua orang tahu bahwa situs web resmi itu hanyalah hiasan. Tak seorang pun akan melihatnya. Hal ini juga berlaku untuk Feng Jiadong. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan sikap seperti itu.
Dia tidak akan berbicara kepada Lin Yi dengan cara yang begitu terkendali. Kau pikir aku akan bercanda denganmu tentang ini? Zhao Qi mendengus dingin. Kepala sekolah Zhao, kita berdua tahu apa sebenarnya maksud dari jabatan wakil kepala sekolah kehormatan. Jabatan itu kosong, dan sama sekali tidak berguna di hadapanku. Feng Jiadong mendengus dingin. Keluarga para siswa asing ini semuanya cukup terkenal di daerah setempat. Hal ini berdampak sangat penting bagi reputasi internasional sekolah kami. Selain itu, sumbangan tahunan yang kami terima dari mereka cukup besar. Dibandingkan dengan sumbangan dari siswa asing, wakil kepala sekolah kehormatan seperti beliau tidak ada apa-apanya. Zhao Qi mengambil rokok di atas meja dan menyalakannya. Karena kita sedang membicarakan kontribusi, aku akan mengobrol denganmu. Saya yakin Anda tahu tentang laboratorium komputer yang baru didirikan di sekolah kita. Tentu saja. Kabarnya biayanya lebih dari 20 juta dolar. Para pimpinan dinas pendidikan sangat mementingkan hal ini. Ini bisa dianggap sebagai kartu nama yang bisa digunakan dan dipamerkan oleh sekolah kita. Zhao Qi menjentikkan abu rokoknya. Itu hanya laporan permukaan. Kau tidak tahu situasi sebenarnya. Mungkinkah ada informasi orang dalam lainnya? Feng Jiadong bertanya dengan heran. Mengapa saya, wakil kepala sekolah eksekutif, tidak mengetahuinya? Karena Guru Lin sangat rendah hati dan tidak ingin mempublikasikannya. Itulah sebabnya saya tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Hah, dia guru olahraga. Apa hubungannya ini dengan dia? Sejujurnya, laboratorium itu disumbangkan oleh Guru Lin, kata Zhao Qi. Menurut Anda, siapa yang lebih berkontribusi jika Anda membandingkan Guru Lin dengan para mahasiswa internasional tersebut? Feng Jiadong tertegun. Ia berdiri terpaku di tanah seperti paku. Untuk sesaat, dia tidak bisa menerima perubahan identitas Lin Yi. Dia sekaya itu. Dia lebih dari kaya, kata Zhao Qi tanpa ekspresi. Bukan hanya peralatan di laboratorium yang disumbangkan oleh Guru Lin, tetapi bahkan Institut Penelitian Longxin di Zhonghai juga milik Guru Lin. Banyak proyek penelitian sekolah kami diselesaikan dengan bantuan lembaga ini. Bagaimana bisa kau membandingkan mahasiswa internasional yang menyebalkan itu dengan kontribusi Guru Lin? Apa kau sudah gila? Wajah Feng Jiadong berubah muram. Ia tak pernah menyangka Lin Yi akan memiliki identitas seperti itu. Bukan saja dia tidak dapat menyentuhnya, dengan skala universitas guru saat ini, sudah sepantasnya mereka memperlakukannya sebagai leluhur mereka. Memukuli beberapa mahasiswa internasional sama sekali bukan masalah. Kepala sekolah Zhao, lihat apa yang terjadi, itu hanya kesalahpahaman. Feng Jiadong segera mengubah sikapnya dan berkata sambil tersenyum. Karena kita semua berada di pihak yang sama, mari kita lupakan saja. Aku akan kembali dan memberi mereka pelajaran. Setelah mengatakan itu, Feng Jiadong meninggalkan kantor. Setelah meninggalkan kantor, dia menghela napas lega karena rasa sesaknya hilang. Setelah Feng Jiadong pergi, Zhao Qi memandang Lin Yi. Bagaimana Anda ingin menghadapinya, Guru Lin? Saya hanya guru pendidikan jasmani. Saya tidak berhak mengambil keputusan tentang ini. Kepala sekolah Zhao, Anda bisa memutuskan sendiri. Zhao Qi sedikit mengernyit. Meskipun Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, kata-katanya sudah cukup untuk menunjukkan pendiriannya. Identitas Feng Jiadong berbeda dengan Li Detian, jadi saya harus pelan-pelan saja. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Butuh waktu sebelum ada hasilnya. Lakukan saja sesukamu. Lagi pula, kau kan kepala sekolah. Selain itu, saya tidak ingin mahasiswa asing itu muncul di universitas lagi. Itu bukan masalah, aku akan menanganinya dengan serius. Baiklah, cukup sekian untuk saat ini. Sudah siang, aku harus pergi makan. Lin Yi meregangkan badannya dengan malas dan hendak pergi ke kafetaria untuk makan. Namun, pada saat itu, dia mendengar teriakan. Pelecehan, pelecehan, Feng Jiadong melecehkan seorang gadis berpinggang ramping dan berkaki panjang. Bab 262. Cinta dari seorang siswa perempuan. Menganiaya siswi. Lin Yi dan Zhao Qi sama-sama tercengang. Trik macam apa ini? Bukankah dia bergerak terlalu cepat untuk kembali dan menganiaya seorang siswi tepat setelah meninggalkan tempat ini? Dengan IQ Feng Jiadong, dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Guru Lin, mari kita lihat. Oke. Lin Yi dan Zhao Qi mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Mereka melihat sekelompok besar orang berkumpul di pintu kantor Feng Jiadong. Kebanyakan dari mereka tampak familiar bagi Lin Yi, dan mereka tampaknya adalah siswa dari kelas renang yang sama. Kenapa mereka ke sini? Bukankah seharusnya kamu sedang melihat mahasiswa internasional minum air kolam renang? Lin Yi dan Zhao Qi berjalan mendekat dan melihat seorang gadis duduk di lantai, menyeka air matanya. Dia mengenakan rok suspender, dan salah satu tali bahunya melorot ke bawah lengannya. Penampilannya agak berantakan. Guru Lin, kepala sekolah Zhao, kalian harus membela saya. Kalau ini sampai terbongkar, saya tidak akan bisa hidup tenang lagi. Lin Yi. Kak,
bisa lebih serius nggak sih pas nangis? Ini terlalu dibuat-buat. Cepat catat perilaku buruknya dan unggah di internet. Aku ingin semua orang tahu sifat aslinya. Ya, posting di Douyin. Orang seperti dia harus dihukum berat. Bahkan hak istimewa mahasiswa internasional pun harus diungkap. Orang seperti dia tidak pantas bekerja di sekolah. Melihat para siswa dipenuhi amarah, Lin Yi menduga mereka sudah tidak tahan lagi. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Feng Jiadong, kamu keterlaluan. Berani membela mahasiswa internasional itu mudah, tapi malah berbalik dan menindas mahasiswamu sendiri sambil menyebutku kambing hitam. Menurutku kamu benar-benar sampah. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja kembali ke kantor, dan dia langsung masuk. Dia jelas-jelas menjebakku, kata Feng Jiadong panik. Kamu nggak tahu orang macam apa kamu. Kamu bahkan pernah menyentuh tanganku diam-diam sebelumnya. Aku salah satu korbannya, kata seorang gadis. Aku juga. Aku tidak lulus 3 mata kuliah semester lalu. Dia memanggilku ke kantor dan mengajakku keluar bersamanya sekali agar aku bisa menghindari ujian susulan. Tapi aku tidak setuju. Suatu kali, saya melihatnya membuang puntung rokoknya ke tanah. Dia tidak punya kesadaran diri sebagai guru. Beberapa hari yang lalu, ketika saya di kafetaria, saya melihatnya menggoda wanita di kafetaria. Lalu, wanita itu memberinya beberapa iga lagi. Ini gaya birokrasi yang khas. Bahkan ada kecurigaan terhadap bawahan perempuan yang memiliki aturan tak tertulis dengannya. Feng Jiadong sudah tercengang. Kalaupun aku mau punya aturan tak tertulis, aku pasti akan melakukannya dengan orang seperti Sugar. Buat apa juga aku punya aturan tak tertulis dengan ibu kantin? Di bawah kritik para mahasiswa, semua tuduhan seputar Feng Jiadong direkam di ponsel mereka. Bahkan masalah tidak menyiram toilet pun tercatat. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Feng Jiadong sendiri mungkin tidak ingat apakah dia telah melakukan hal-hal itu atau tidak. Batuk. Zhao Qi terbatuk beberapa kali, dan para siswa yang cerewet itu menghentikan apa yang mereka lakukan dan berhenti berteriak. Feng Jiadong, mengingat tindakanmu, aku akan menskorsmu sementara. Aku akan melaporkan semua yang terjadi ke biro. Mengenai hukumannya, kamu bisa menunggu di rumah untuk kabar selanjutnya. Feng Jiadong tercengang. Ia bahkan ingin menangis. Meskipun Zhao Qi tidak memiliki hak untuk memecatnya, dia tidak punya pilihan selain menskorsnya setelah tuduhan tersebut muncul. Saya mengerti. Feng Jiadong pergi dengan wajah kesal. Ia bahkan tidak punya mood untuk berkemas. Saat Feng Jiadong melangkah masuk ke dalam lift, sorak-sorai memekakkan telinga terdengar dari koridor. Dia akhirnya mengusir berandalan tua itu. Aku selalu tidak menyukainya. Orang seperti dia tidak pantas tinggal di universitas. Saat mereka bersorak, lebih dari 10 gadis mengelilinginya. Guru Lin, Anda baik-baik saja. Kami sangat khawatir. Untungnya, saya menemukan ide itu dengan cepat. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau aku benar-benar takut padanya, aku tidak akan melawannya. Mulut Zhao Qi berkedut. Sebelumnya ia tidak menyadarinya, tetapi sekarang ia menyadari segalanya. Jika siswi-siswi ini menjadi gila, itu akan lebih menakutkan daripada senjata nuklir. Ternyata tampan juga ada keuntungannya. Baiklah, semuanya, silakan bubar. Tidak seorang pun diizinkan mengunggah video yang baru saja kalian rekam di internet, mengerti, kata Lin Yi. Baik, Guru Lin. Kami hanya khawatir padamu, takut dia akan mempersulitmu. Itulah sebabnya kami punya ide ini. Soal video yang kami rekam tadi, pasti tidak akan bocor. Kalau begitu aku lega. Kalian kembali dulu. Oke. Para pria dan wanita pergi satu demi satu berdasarkan pengaturan Lin Yi. Koridor yang bising pun menjadi sunyi. Ding dong. Pintu lift terbuka pada saat itu, dan sesosok tubuh tinggi bergegas keluar sambil membawa 2 kotak di tangannya. Lin Yi meliriknya. Sepertinya dia Wang Ran, dari kelas renang. Guru Lin, apakah Anda baik-baik saja? Wang Ran tersentak saat dia berdiri di depan Lin Yi. Semuanya sudah selesai di sini. Lin Yi tersenyum. Kalau tidak ada yang salah, Feng Jiadong akan dipecat. Akhir yang bahagia. Wah, bagus sekali, kata Wang Ran. Guru Lin, ini untukmu. Lin Yi melihat ke dalam kotak P3K yang diserahkan Wang Ran. Kotak itu berisi beberapa plester dan iodofor. Kenapa kamu membeli ini? Aku melihat tanganmu terluka saat berkelahi, jadi aku pergi membelikanmu obat. Hah, terluka? Lin Yi mengangkat tangannya dan melihat ada luka kecil sepanjang setengah sentimeter di tangan kanannya. Ada sedikit darah, tetapi sudah berhenti. Jika Wang Ran tidak memberitahunya, dia tidak akan menyadarinya. Kamu bisa simpan plester dan iodofornya. Aku bahkan tidak merasakan luka sekecil itu, kata Lin Yi acuh tak acuh. Lebih baik pakai plester saja. Aku takut kamu infeksi, kata Wang Ran lembut. Baiklah kalau begitu,
aku akan melakukannya sendiri. Lin Yi tersenyum saat ia mengambil plester dan iodofor dari Wang Ran. Selamat tinggal, Lin. Terima kasih. Wang Ran membungkuk pada Lin Yi sebelum melarikan diri dengan malu-malu. Apa yang sudah kulakukan? Apa yang harus kusyukuri? Lin Yi bergumam, apakah karena aku berhenti merayunya? Guru Lin, saya pulang dulu karena urusan saya sudah selesai di sini, kata Zhao Qi. Lin Yi mengangguk dan kembali ke kantor komite sekolah. Sugar dan yang lainnya berdiri ketika mereka melihat Lin Yi. Lin Yi, kamu baik-baik saja. Apa Feng Jiadong menyulitkanmu? Dia akan segera dikeluarkan, apa yang membuatku merasa kesulitan? Lin Yi menceritakan secara singkat apa yang baru saja terjadi, dan Sugar dan yang lainnya merasa kagum. Bukankah Lin Yi agak terlalu kuat? Dia baru berada di sekolah itu sebentar, dan dia sudah menyingkirkan 2 wakil kepala sekolah. Metode saleh macam apa ini? Bab 263. Dampak luas pada pendidikan. Jangan menatapku seperti itu. Aku lapar sekali. Ambilkan aku makanan. Aku ada kelas basket sore ini. Kakak Lin, tunggu sebentar. Aku akan mengambilkanmu makanan sekarang, kata Song Jia. Lin Yi merasa tertekan. Sungguh sayang sekali kelas yang bagus itu terbuang sia-sia. Sayang sekali dia harus mengajar kelas lain untuk menebusnya. Saat Lin Yi sedang makan siang, Sugar menerima telepon dari Zhao Qi. Baik, Kepala Sekolah Zhao. Saya akan umumkan sekarang. Oke. Aku mengerti. Setelah menyelesaikan urusannya, Sugar menutup telepon dan menatap Lin Yi pada saat yang sama. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ini kantor dan dindingnya tidak kedap suara. Apa yang kau pikirkan, gerutu Sugar? Kepala Sekolah Zhao baru saja menelepon, mengatakan bahwa dia ingin menangani para mahasiswa internasional itu dengan serius, tetapi dia menyerahkan wewenang itu kepadamu. Dia bilang kau yang memutuskan bagaimana cara menangani mereka. Apalagi yang bisa kukatakan? Usir saja mereka. Baiklah, saya akan membuat pengumuman sekarang. Lin Yi sedang makan mie yang dibelikan Song Jia untuknya. Ada peraturan lain di sekolah yang juga berlaku khusus untuk siswa internasional, kan? Memang ada beberapa. Batalkan semuanya. Siapa yang memelihara kebiasaan buruk mereka dan membuat mereka bertingkah seperti tuan muda? Tanya Lin Yi. Universitas normal memang bukan universitas yang bagus, tetapi mereka tetap harus memiliki integritas akademik. Minta mereka untuk tetap di sini selama mereka bisa mematuhi peraturan ini, dan keluar jika mereka tidak bisa. Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk membuat pengumuman sekarang. Kita akan usahakan masalah ini selesai besok. Oke. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Sugar, Song Jia, dan yang lainnya sudah membuat pengumuman. Ketika pengumuman itu dibuat, hal itu menyebabkan keributan besar di forum sekolah. Banyak sekali pelajar yang mendukungnya, membentuk suasana persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena pengumuman ini merupakan yang pertama dalam jenisnya, makna dan dampaknya sangat besar. Bagi Lin Yi, datang bekerja di sekolah hanyalah misi yang diberikan oleh sistem. Namun, Lin Yi sendiri tidak tahu bahwa gerakan tak kasat mata, seperti efek kupu-kupu, memiliki dampak luas pada seluruh dunia pendidikan. Sore harinya, saat Lin Yi pergi ke kelas basket, dia mendapat tepuk tangan dari semua anak laki-laki. Meski upacara penyambutannya agak sederhana, namun itu jelas menunjukkan rasa hormat mereka. Hentikan basa-basinya, kita masih perlu latihan dasar. Lin Yi tidak percaya. 4 set, masing-masing 20. Ayo mulai. Saya seharusnya tidak bertepuk tangan jika saya tahu ini akan terjadi. Jika kamu tidak bertepuk tangan, kamu akan berlari 8 set. Lin Yi tidak kembali ke kantornya setelah kelas pertama. Ia langsung pergi ke tempat parkir dan bersiap pulang. Guru Lin. Lin Yi memperhatikan bahwa orang yang berbicara adalah Wang Ran. Wang Ran berpakaian sederhana. Celana jin biru dan lengan motif bunga hitamnya memberikan aura yang cerah dan cantik. Apakah tanganmu masih sakit? Lin Yi merasa sedikit malu karena plester dan iodofor yang dibelinya tidak berguna baginya. Tidak sakit. Lin Yi tersenyum. Blub Aid dan iodofor yang kamu beli sudah kusimpan di kantorku. Aku simpan saja untuk nanti. Ya, kita sering cedera di kelas olahraga. Kamu bisa simpan untuk nanti. Lin Yi mengangguk. Kau mau pergi? Aku ada urusan di rumah, aku harus pulang. Bagus, aku juga libur kerja. Aku antar kamu pulang. Tidak apa-apa. Wang Ran langsung menolak. Aku akan naik bus sendiri. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Masalah apa? Tanya Lin Yi. Menurutmu mobilku mobil murahan? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Jangan salah paham, Guru Lin, jelas Wang Ran. Kalau begitu, naiklah. Aku tidak ada urusan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Guru Lin. Lin Yi membuka pintu dan mereka berdua masuk ke mobil bersama. Jantung Wang Ran berdebar kencang seperti rusa yang ketakutan.
Guru Lin baru saja tiba di sekolah, jadi seharusnya dia menjadi gadis pertama yang naik mobilnya, bukan? Memikirkan hal ini, wajah Wang Ran memerah. Jika teman sekamarnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan sangat iri. Di mana rumahmu? Distrik Suguang di Jalan Anping. Saya benar-benar tidak tahu di mana distrik ini. Tolong tunjukkan jalannya. Ya. Terima kasih, Guru Lin, kata Wang Ran. Keduanya mengobrol santai sepanjang jalan. Wang Ran duduk di mobil Lin Yi dengan kaki disilangkan. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Lin Yi bisa memahaminya. Ini jelas pertama kalinya dia duduk di mobil orang lain. Ji Qingyan dulu memang seperti ini. Dia selalu menyilangkan kaki, tapi saat pertama kali masuk, dia mengenakan gaun. Jadi, pakaiannya jauh lebih menarik perhatian daripada Wang Ran. Meski begitu, saat ini, tampaknya mustahil baginya untuk duduk dengan kedua kakinya rapat. Dia bahkan sudah mulai melepas sepatunya. Guru Lin, rumahku terlalu jauh. Kenapa aku tidak keluar saja sekarang, kata Wang Ran dengan nada tidak ramah. Tidak apa-apa. Aku tidak ada urusan setelah pulang. Kalau aku tidak mengantarmu pulang, aku tidak ada urusan. Terima kasih, Guru Lin. Dering, dering, dering. Tepat saat Wang Ran berbicara, telepon di sakunya berdering. Namun, Wang Ran tidak mengangkatnya dan menutup telepon. Ketika dia memasukkan kembali telepon itu ke sakunya, telepon itu berdering lagi. Kali ini Wang Ran menutup telepon lagi. Indra perasa Lin Yi yang tajam menyadari bahwa Wang Ran ragu sejenak sebelum menutup telepon. Lin Yi melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal di telepon, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Wang Ran membuka WeChat dan mencari seseorang. Ia membalas dengan cepat beberapa patah kata sebelum menutup telepon. Setelah 20 menit berikutnya, mereka tiba di distrik Suguang di Jalan Anping di bawah bimbingan Wang Ran. Distrik Suguang adalah distrik tua yang telah berdiri selama lebih dari 30 tahun, bahkan lebih tua dari distrik tempat Lin Yi tinggal sebelumnya. Karena dulunya merupakan bangunan tempat tinggal yang digunakan untuk menghidupi keluarga pekerja pabrik, lingkungan tempat tinggal dan struktur internal di sini tidak dapat dibandingkan dengan distrik saat ini. Butuh waktu lebih dari 10 menit berkendara dari pintu masuk utama ke kawasan pemukiman. Hal ini baik-baik saja bagi pengemudi berpengalaman seperti Lin Yi, tetapi orang biasa tidak akan mampu mengemudi di sekitar sini. Guru Lin, ini dia. Terima kasih sudah membawaku kembali. Sama-sama. Kamu bahkan membelikanku plester dan iodofor. Kita impas sekarang. Ini yang seharusnya kulakukan. Guru Lin, jangan terlalu sopan. Oke. Lin Yi mengangguk. Kamu naik dulu, aku juga kembali. Baiklah, selamat tinggal, Guru Lin. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi memimpin dan melaju keluar. Sulit memasuki lingkungan tua seperti ini, tetapi lebih sulit lagi untuk keluar. Saat ia mengendarai mobil keluar, ia sudah bisa melihat awan merah di langit. Setelah membuka jendela, angin bertiup saat Lin Yi melaju menuju paviliun Jiushu. Namun, saat itu, Lin Yi terkejut melihat Wang Ran bergegas dari halte bus di seberang jalan. Ia naik bus nomor 89 yang baru saja berhenti di peron. Kamu nggak pulang? Kenapa naik bus? Bab 264. Hanya konstitusi yang dapat mengendalikannya. Lin Yi memperlambat laju mobilnya dan baru menambah kecepatannya saat bus melaju menjauh. Lin Yi tidak tahu mengapa Wang Ran berlari, berbalik, dan pergi ketika dia sampai di rumah, dan dia tidak ingin bertanya terlalu banyak. Ini bukan sekolah, dan dia tidak punya hak untuk menyelidiki. Lin Yi tidak kembali ke paviliun Jiushu setelah melihat Wang Ran kabur. Ia malah mengendarai Paganinya beberapa kali di trek sebelum pulang dengan puas. Keesokan harinya, Lin Yi tidak terburu-buru karena hanya ada satu kelas hari ini. Ia tiba di sekolah sekitar pukul 9. Dia baru saja memarkir mobilnya ketika Sugar meneleponnya. Kamu ada di mana? Suara Sugar terdengar agak cemas. Lin Yi merasa ada yang tidak beres. Aku baru saja tiba di sekolah. Ada keperluan apa? Cepat datang ke kantor kepala sekolah. Mengerti. Saat dia membuka pintu, dia melihat kantornya penuh dengan orang. Selain Zhaoqi dan Sugar, orang pertama yang ia perhatikan adalah George dan Roka yang kemarin. Murid-murid lainnya juga yang ia pukuli. Di samping mereka ada beberapa orang asing parubaya. Dari posisi mereka, terlihat bahwa mereka adalah orang tua. Lin Yi, cepatlah kemari. Melihat Lin Yi masuk, Sugar menariknya ke sisinya. Kamu meneleponku karena ini. Sugar mengangguk canggung. Jika dia dan Zhaoqi mampu menangani ini, mereka pasti tidak akan menyuruh Lin Yi datang. Sayangnya, karena masalah ini melibatkan orang asing, masalahnya menjadi lebih rumit dan sensitif. Kau membuatku takut. Kupikir kau ingin aku menggantikanmu lagi. Melihat ekspresi tenang Lin Yi, Zhaoqi tidak bisa mengerti. Mengapa Guru Lin tidak takut? Jika insiden ini meledak, reputasinya akan hancur. Tidak akan ada cara lagi baginya untuk bekerja di bidang ini. Guru Lin,
izinkan saya memperkenalkan Anda, kata Zhao Qi sambil berdiri. Ini ayah George, Mark. Ini orang tua Roka. Baiklah, baiklah, tidak perlu perkenalan. Siapapun mereka, mereka tidak akan memengaruhi penampilanku. Lin Yi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ayah, dialah yang memukuli kami kemarin dan memaksa kami minum air kolam. Aku akan menuntutnya. Jangan bicara, aku sudah menemukan pengacara dan membayarnya komisi tinggi. Dia akan menangani masalah ini, kata Mark. George, tenanglah. Aku pengacaramu. Aku akan mengurus ini. Seorang pengacara setengah baya berdiri, mendorong kacamatanya ke pangkal hidungnya sambil mengeluarkan kartu namanya. Halo, Tuan Lin. Perkenalkan diri saya dulu. Saya pengacara dari Prosperity Law Firm. Nama saya Han Yue. Lin Yi duduk di sofa. Tidak perlu kata sambutan. Langsung saja ke intinya. Aku ada kelas nanti. Ekspresi Han Yue membeku, tangannya masih memegang kartu di udara. Suasananya canggung. Sugar menggelengkan kepalanya tanpa bisa berkata apa-apa. Tidak mungkin membuat Lin Yi patuh. Kalau begitu, aku harus mengingatkan Pak Lin. Kalau kamu nggak kooperatif, nanti aja lupain kelasnya. Nggak ada yang tahu kamu bisa tetap sekolah atau nggak. Sial, seram sekali. Lin Yi bangkit dan segera mengambil kartu Han Yue. Kau boleh mengambil nyawaku, tapi kau tak boleh meninggalkan posisi mengajarku yang tercinta. Aku tak akan sanggup jika tak melihat murid-muridku yang manis di masa depan. Haha. Han Yue menegakkan punggungnya saat melihat Lin Yi dengan sopan menyimpan kartunya. Guru Lin itu orangnya keras kepala banget. Kalau saya nggak pakai jalur hukum, saya nggak akan tahu gimana caranya menghadapinya. Merobek. Lin Yi mengambil kartu Han Yue dan langsung merobeknya. Kau benar, kualitas kartumu cukup bagus. Butuh beberapa kali sobekan untuk merobeknya dengan benar. Anda. Ekspresi Han Yue membeku dan tubuhnya gemetar karena marah. Dia tidak menyangka Lin Yi akan melakukan hal yang begitu tidak tahu malu. Bagaimana denganku? Lin Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya cuma merobek kartu nama. Mau tuntut saya? Apa merobek kartu nama melanggar hukum? Kapan aturan ini keluar? Kok saya tidak tahu? Sugar berdiri di samping dan tidak bisa menahan tawa. Jika menyangkut orang seperti Lin Yi, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikannya kecuali konstitusi. Tuan Lin, Anda boleh tidak menghormati saya, tapi harus kuakui, kamu cukup sadar diri. Lin Yi tertawa. Kamu bisa lihat kalau aku tidak menghormatimu. Jangan ragu. Percaya dirilah, aku jelas-jelas meremehkanmu. Maksudku, kamu tidak harus menghormatiku, tapi kamu. Baiklah, baiklah, aku benar-benar tidak menghormatimu, kata Lin Yi. Kamu tidak perlu menekankannya lagi. Han Yue menggertakkan giginya karena marah. Ini pertama kalinya dia melihat bajingan seperti itu dalam 20 tahun latihannya. Kalau kamu terus begini, aku akan menuntutmu atas tuduhan penyerangan. Kamu harus membayar kerugian mentalku. Dengan penampilan dan bentuk tubuhmu, kau tidak setara denganku. Apa kau pikir kau pantas kuserang? Han Yue mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Saya tidak ingin membuang waktu lagi dengan Anda. Begini, Anda sengaja memukuli seorang mahasiswa asing sekitar pukul 10.20 kemarin. Hari ini, saya menerima undangan klien dan secara resmi menerima kasusnya. Saya memang memukulinya, tapi mereka menganiaya seorang mahasiswa dari universitas dan bahkan buang air kecil di kolam renang. Bagaimana kita akan menyelesaikan ini, kata Lin Yi. Untungnya, hanya ada 6 orang. Jika ada 2 lagi, saya akan berpikir aliansi 8 negara itu telah menyerang lagi. Maaf, saya pengacara mereka. Saya hanya bertanggung jawab atas litigasi mereka. Cek cek cek. Lin Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku cukup terkejut. Lagi pula, kamu orang Tiongkok. Bagaimana mungkin kamu melakukan hal seperti itu? Karena aku orang Tiongkok, aku harus melakukan hal seperti itu, kata Han Yue dengan tegas. Citra internasional Tiongkok sedang dirusak oleh kalian. Kalau bukan karena aku. Persetan dengan citramu, Lin Yi mengumpat. Citra internasional Tiongkok dibentuk oleh senjata sungguhan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau benar-benar tahu cara menyanjung diri sendiri. Kamu tidak perlu mengakui bahwa aku berguna, tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin di bidang ini. Seolah-olah Han Yue sudah menyadari kepribadian Lin Yi yang tak tahu malu dan tahu bahwa dia bukan lawannya dalam hal ini. Karena itu, dia berkata dengan serius. Tuan Lin, saya tidak ingin Anda menghindari hal-hal penting. Mohon tanggapi tuntutan kami. Baiklah, itu saja yang perlu kau katakan, kata Lin Yi. Katakan saja apa yang ingin kau lakukan. Kau takut? Ya. Han Yue menyipitkan matanya. Tuntutan kami sangat sederhana. Anda harus mengganti biaya pengobatan dan kerugian mental ke 6 siswa tersebut, dengan total $3,29 juta. Kami juga ingin Anda meminta maaf kepada seluruh sekolah di hadapan para guru dan siswa.
Selain itu, kami juga ingin sekolah memberikan kompensasi kepada keenam siswa tersebut. Bab 265. Jaga pria bernama Han Yue. Zhao Qi dan Sugar tidak menyangka bahwa mereka akan meminta kompensasi dalam bentuk ini. Ini terlalu berlebihan. Kalian bahkan ingin minta maaf di depan umum. Lin Yi tersenyum. Aku tidak percaya kalian sudah belajar cara melakukannya. Siapa yang memberimu keberanian untuk meminta ini? Ini untuk kompensasi mental kita, kata Roka. Dasar bodoh, nggak bisa berhenti sebentar. Kamu sudah kekenyangan banget kayak kalkun Natal, tapi kamu masih mau ngomong. Dari mana kamu dapat nyali segitu? Setelah dimarahi Lin Yi, Roka tidak berani berkata apa-apa. Tuan Lin, tolong jangan mengancam klien saya. Han Yue menegakkan punggungnya. Saya sudah mengajukan permintaan. Saya harap Anda bisa menanggapinya. Kalian meminta banyak, kata Lin Yi. Mari kita bahas satu persatu. Tentu, semua orang sama di hadapan hukum. Mari kita bicarakan pelan-pelan. Saya pengacara profesional. Saya bisa membahas semuanya perlahan-lahan dengan Anda. Kamu bilang kamu ingin aku membayar 3,29 juta, kan? Benar sekali, dan segera. Tak perlu ditekankan. Aku punya banyak uang. Aku mampu membelinya. Lin Yi mengangkat kepalanya dan melirik George, Mark, dan yang lainnya. Aku bisa memberimu uangnya, tapi beranikah kau menerimanya? Mengapa tidak? Mark menunjuk hidung Lin Yi. Aku sudah lama menoleransi kalian, orang Tionghoa. Aku tidak akan menerima pengurangan sedikit pun. Kau benar-benar hebat, beraninya kau menunjukku dengan jarimu, kata Lin Yi. Apakah kamu sekarang yakin bahwa aku bersedia berbicara denganmu? Bahasa Mandarin Mark tidak begitu bagus, dan dia tidak sebanding dengan Lin Yi. Dia hanya bisa mengungkapkan emosinya dengan marah, dan dia berbicara dengan suara yang hampir seperti raungan. Saya katakan kepadamu, membayar sejumlah ini sudah dianggap sebagai tindakan belas kasihan. Persetan denganmu. Lin Yi menamparkan wajah Mark, dan melemparkannya ke arah Sugar. Ah! Sugar melonjak ketakutan, berlari ke samping sambil berteriak dan menatap Lin Yi dengan pandangan mencela. Kenapa kamu tidak menamparnya di tempat lain? Kalau dia memukulku, mungkin tulangku akan patah. Ayah! Tuan Mark! George dan Han Yue berlari untuk membantu Mark berdiri. Semua orang tercengang. Mengapa dia memukulnya? Apakah dia tidak memikirkannya matang-matang? Su, Direktur Su, apa yang harus kita lakukan? Ini akan meledak. Zhao Qi cemas. Dia tidak mengenal Lin Yi sebaik Sugar, jadi dia berharap Sugar dapat memikirkan solusinya. Sugar mengangkat bahu dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Percuma ngomong sekarang. Kalau aku punya Sugar, aku pasti sudah melakukannya. Maka dibantu berdiri. Mulutnya berlumuran darah, dan tampak seperti dua giginya copot. Ia menunjuk Lin Yi dan meraung. Aku akan menuntutnya. Jangan khawatir, Tuan Ma. Saya pengacara profesional. Saya akan menangani ini dengan baik. Anda harus percaya pada saya. Han Yue menatap Lin Yi dengan dingin. Tuan Lin, kami meminta Anda untuk memberikan kompensasi sebesar 3,29 juta. Itu harga sebelumnya. Sekarang setelah Anda mengalahkan klien saya, jumlah kami berubah. Bang! Lin Yi tidak membuang kata lagi dan menendang Han Yue lagi. Aku sudah lama kesal padamu. Tendangan itu sangat memuaskan. Kali ini, yang sial bukanlah Sugar, melainkan meja Zhao Qi. Ya ampun, meja mahoni saya. Kamu, beraninya kamu pukul aku. Aku tuntut kamu sampai kamu bangkrut. Itu agak sulit. Lin Yi menatap yang lain. Kalian tidak mau kompensasi. Beri aku angkanya, dan aku akan memenuhi permintaan kalian. George, Roka, dan yang lainnya mundur tanpa sadar, tidak berani berbicara lagi. Kalau mereka tahu lebih awal, mereka pasti sudah menelepon polisi begitu sampai. Dia tidak akan berani begitu kalau polisi ada di sini. Lin Yi, kukatakan padamu, percuma saja kau menghajar kami. Saat aku keluar, aku takkan melepaskanmu. Han Yue menunjuk hidung Lin Yi dan memarahi. Aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Jangan khawatir, saya warga negara yang taat hukum. Saya akan membayarnya. Lin Yi duduk di sofa dan menghubungi nomor Qin Han. Lin tua, apa yang kau inginkan dariku? Ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Tunggu sebentar, kata Lin Yi. Hubungi orang-orangmu dari Departemen Hukum Sino Han Capital. Aku ingin menanyakan sesuatu. Ibu kota Tiongkok Han. Han Yue agak bingung. Siapa orang ini? Dia sebenarnya kenal orang-orang dari Sino Han Capital. Departemen hukum mereka tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana kau tahu aku ada di perusahaan ini, gumam Qin Han. Tunggu sebentar, aku akan membawa mereka ke sini sekarang. Semua orang di kantor menahan napas, bahkan tidak berani bernapas. Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi? Setelah sekitar setengah menit, seseorang berbicara di telepon. Halo, Tuan Lin. Saya Zhao Teng,
Direktur Departemen Hukum Sino Han Capital. Apakah ada yang ingin Anda konsultasikan dengan kami? Zhao Teng. Lin Yi bergumam dalam hati. Terakhir kali dia pergi ke Sino Han Capital, Direktur Departemen Hukum mereka menggunakan nama yang berbeda. Dia mungkin dipecat oleh Qin Han. Bukan masalah besar, kata Lin Yi. Saya hanya ingin bertanya, berapa kompensasi untuk cedera serius? Mendengar kata cedera serius, Han Yue, Mark, dan yang lainnya menggigil. Apa sebenarnya yang sedang dia coba lakukan? Tuan Lin, dari sudut pandang hukum, istilah cedera serius sangat luas. Saya tidak bisa memberikan angka spesifiknya, kata Zhao Teng sambil tersenyum getir. Anda harus memberi saya gambaran tentang kondisi pihak lain saat ini. Kondisinya saat ini cukup baik. Aku akan bertindak nanti, kata Lin Yi. Dalam kondisi seperti itu, dia akan berada di saat-saat terakhirnya. Jika memang begitu, jumlahnya antara 5 juta hingga 10 juta. Begitu. Itu tidak banyak, kata Lin Yi sambil tersenyum. Seharusnya cukup kalau aku menarik 100 juta untuk menghajar beberapa orang lagi. Tuan Lin, dengarkan saya. Menawarkan kompensasi uang adalah pilihan terbaik. Jika pihak lain tidak menyetujui kesepakatan pribadi, Anda harus menghadapi hukuman penjara. Kalau begitu, segalanya akan sedikit sulit. Jangan khawatir, Tuan Lin. Departemen Hukum Sino Han Capital kami adalah tim profesional. Sekalipun pihak lawan terluka parah, kami masih bisa meringankan hukuman pengadilan. Kami masih yakin akan hal itu, kata Zhao Teng dengan percaya diri. Lumayan. Sangat profesional. Lin tua, apa yang sedang kau lakukan? Qin Han menyela. Orang itu pasti sudah terluka parah. Kenapa kamu masih banyak berpikir? Kamu punya uang tapi tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Atur saja kecelakaan mobil dan langsung bunuh dia. Sial, kau bahkan lebih kejam lagi. Itulah sebabnya aku bilang kau harus punya pengalaman dan uang. Kalau dia mati, kau tinggal bayar beberapa ratus ribu saja. Kalau dia selamat, itu akan jadi jurang maut. Jumlah uang yang harus kau bayarkan akan sangat besar. Tidak perlu sampai harus melalui semua ini. Tapi aku harus berurusan dengan beberapa orang asing. Beberapa orang asing. Kalau mau ketemu mereka, kamu harus cari truk besar, sialan, kata Qin Han. Seharusnya tidak ada orang di sekitarmu, kan? Beri aku informasi mereka nanti dan jangan khawatir. Aku akan mengaturnya untukmu, kata Qin Han. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Nanti aku kirimkan fotonya, kata Lin Yi. Oh iya, ada cowok bernama Han Yue di antara mereka. Jaga dia kalau sudah waktunya. Truknya saja sudah keren. Kenapa kamu mau memberinya perhatian khusus? Sial, bisakah kau membantuku menabraknya beberapa kali lagi? Bab 266. Anda tidak bisa kehilangan uang begitu saja. Bertobatlah. Jika kau berkata begitu, aku mengerti, kata Qin Han. Katakan saja. Aku pasti akan membantumu merawatnya. Setelah selesai, aku jamin bahkan ibunya sendiri pun tidak akan mengenalinya. Itulah efek yang aku inginkan. Baiklah, kirimkan informasi pihak lain dulu. Aku akan menyiapkan mobil sekarang. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menyalakan kamera. Ayo. Semuanya, rapikan rambut kalian. Jangan sampai aneh-aneh. Kalau pengemudinya nggak kenal dan salah nabrak orang, nanti bakal canggung. Wajah Zhao Qi memucat. Guru Lin tampak tidak berbahaya, tetapi ia terlalu kejam dalam kegelapan. Hal pertama yang dia lakukan adalah melukai orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan serius, lalu mengincarnya. Dia ketakutan setengah mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Han Yue dan yang lainnya mundur ke sudut, wajah mereka pucat. Bukankah temanku bilang dia akan menyuruh seseorang membunuh kalian semua? Tanya Lin Yi. Kalau kalian semua terbunuh, kami cuma akan membayar sekitar 10 juta, sementara kalau lukanya parah, kami terpaksa membayar lebih. Nggak sepadan. PF. Han Yue dan yang lainnya hampir muntah darah. Kalian meremehkan nyawa manusia. Aku bilang, tenanglah. Kau kenal orang-orang dari ibu kota Sinohan, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa ibu kota Sinohan adalah milik Kaisar Songhai yang terkenal, Qin Han. Kalau kau membuat masalah dan mempermalukan keluarga Qin, kau tak akan bisa lolos begitu saja. Kau benar. Lin Yi berpura-pura bingung. Tapi orang yang kutelepon tadi adalah Qin Han. Seharusnya tidak ada masalah besar sekarang, kan? Apa katamu? Orang yang kau hubungi itu Qin Han. Kalian berdua saling kenal. Tentu saja kami saling kenal. Kami teman lama. Lin Yi tersenyum. Metodenya jauh lebih baik daripada metodeku. Jangan lakukan itu. Mari kita bahas ini pelan-pelan. Pasti ada kesalahpahaman. Han Yue hampir mengompol. Pengaruh Qin Han di Songhai bukanlah sesuatu yang bisa ia ganggu. Tuan Han,
apakah Qin Han benar-benar sekuat itu? Tanya Mark. Dia bukan hanya kuat, dia luar biasa kuat. Kalau saja dia tahu sebelumnya kalau lelaki ini sangat dekat dengan Qin Han, dia tidak akan mengambil kasus ini bahkan jika dia bunuh diri. Kesalahpahaman apa lagi yang ada? Bukankah kita sudah mengklarifikasi semuanya? Tanya Lin Yi. Persoalan pertama terkait kompensasi sudah selesai. Sekarang, saatnya meminta maaf. Tidak apa-apa untuk minta maaf. Aku akan pergi ke ruang siaran nanti dan dengan berat hati meminta maaf kepadamu di depan seluruh sekolah. Soal pemecatan akademis, itu bahkan lebih mudah. Saya akan memberitahu kepala sekolah Zhao dan itu akan selesai dalam hitungan menit. Tidak, tidak. Kami tidak akan meminta kompensasi, kata Mark. Lupakan saja masalah ini. Ini salah putraku. Ini semua salah kami. Itu tidak bagus. Aku jelas-jelas yang memukulmu, tapi kau malah bilang itu salahmu. Seolah-olah aku sedang menindasmu. Apa kau tidak sedang mencemarkan nama baikku? Tidak, kami tidak bermaksud begitu, kata Mark cepat. Kau tidak memukul kami sama sekali. Kami memukul diri kami sendiri. Sugar dan Zhao Qi terdiam. Bahkan pemaksaan semacam ini bisa berhasil. Bukankah Guru Lin agak terlalu berdada hitam? Kalau begitu, aku hampir tidak bisa mempercayainya, kata Lin Yi. Tapi, masih ada utang lain yang harus kita bicarakan. Oke, lanjutkan. Lin Yi menatap George dan yang lainnya. Apa yang harus kami lakukan kalau kalian kencing di kolam renang sekolah? Kami akan membayar. Kau benar-benar tulus. Lin Yi mengangguk. Tapi kau membuat Direktur Su takut ketika kau hampir menabraknya tadi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah aku membuatnya takut? Tanya Mark, bingung dengan tipuan Lin Yi. Ya, lihat wajahnya yang pucat dan tatapan kosongnya. Jelas sekali dia ketakutan. Apa kau mencoba menyangkalnya? Sugar memutar bola matanya ke arah Lin Yi, berpikir dalam hati, merekalah yang syok. Seluruh keluarga mereka juga syok. Ini bukan salahku. Kaulah yang membuatku terbang. Aku membuatmu terbang, tanya Lin Yi penuh arti. Bukankah kau baru saja mengakui bahwa kau memukul dirimu sendiri? Bagaimana mungkin aku bisa membuatmu terbang? Jantung Mark berdebar kencang. Benar. Kau tidak memukulku. Aku sendiri yang melompat ke sana. Aku yang akan menanggung akibatnya. Lebih seperti itu. Lin Yi menoleh ke arah Han Yue. Waktu kamu jatuh tadi, kamu menabrak meja mahoni kepala sekolah Zhao. Apa yang harus kita lakukan? Aku juga akan membayarnya. Han Yue ingin mati saja. Dia hanya ingin mendapatkan uang tambahan. Dia tidak menyangka akan ditipu seperti ini. Sepertinya kalian semua sudah menyadari kesalahan kalian. Aku tidak akan bicara lagi, kata Lin Yi. Saya juga tidak akan menuntut terlalu banyak, cukup bayar 3,29 juta. Harganya adil dan jujur, dan saya bahkan bisa memberikan fakturnya. Bagus, kan? Mantap deh. Anda kan yang seharusnya membayar kami uang itu, jadi kenapa Anda sendiri yang memintanya? Orang China keterlaluan. Tidak masalah. Kami pasti akan membayarnya, kata Mark. Sekarang, bolehkah kami pergi? Tentu saja kamu boleh pergi, tapi ada sesuatu yang harus kuingatkan padamu, kata Lin Yi. Kalian setan asing, bukankah kalian suka berdoa kepada Tuhan setelah berbuat salah? Maukah kalian berdoa agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kalian sekarang? Tentu saja, kamu bisa melakukannya kalau mau, tapi aku tidak tahu apakah Tuhan akan mengampunimu. Dia mungkin akan mengirim truk untuk menjemputmu begitu kamu meninggalkan sekolah dan minum teh bersamanya di langit. Sugar tidak dapat menahan tawa, bahkan kedua gunungnya pun bergetar. Itu pertama kalinya dia mendengar Tuhan minum teh. Ya. Kami akan bertobat. Kami pasti akan bertobat, kata Mark cepat. Kami akan pergi ke gereja sekarang dan bertobat atas perbuatan kami. Benar. Melihatmu begitu tulus, kupikir Tuhan akan mengampunimu. Ya, kami akan pergi sekarang. Tuan Lin, saya percaya pada agama Buddha. Apakah tidak perlu bertobat? Tanya Han Yue ragu-ragu. Tentu saja tidak perlu kalau kamu percaya agama Buddha, kata Lin Yi. Tapi sebaiknya kamu hati-hati saat menyeberang jalan, karena kamu tidak tahu mana yang lebih dulu, besok atau truknya. Han Yue menggigil. Aku tidak percaya agama Buddha, tapi sekarang aku percaya Tuhan. Aku akan pergi bersama mereka untuk bertobat di gereja nanti. Lin Yi melihat arlojinya. Kurasa sudah waktunya. Para siswa sudah selesai kelasnya. Kalian boleh pergi sekarang. Ya. Kami akan pergi sekarang. Pada saat itu, ada banyak pria dan wanita berdiri di luar kantor kepala sekolah. Pagi harinya, mereka melihat George dan kelompoknya di kampus. Mereka mendengar ada seorang pengacara di antara mereka, jadi para mahasiswa menduga mereka datang untuk membuat masalah.
Oleh karena itu, setelah kelas, mereka semua berlari. Ran kecil, apakah menurutmu Guru Lin akan baik-baik saja? Tanya seorang gadis berambut pendek. Aku tidak tahu, kata Wang Ran gugup. Semoga Guru Lin baik-baik saja. Sialan setan-setan asing itu. Kalau berani-beraninya mereka menindas Guru Lin, aku cakar mereka. Jangan bahas ini sekarang, kata Zheng Jiarui dari tim basket. Mereka bahkan sudah menemukan pengacara. Situasinya tidak akan mudah. Semua orang tahu ada pengacara di sini. Ini jelas bukan lagi masalah sepele. Terlebih lagi, pihak lawannya adalah orang asing. Jika masalah sensitif seperti ini tidak ditangani dengan benar, hal itu dapat dengan mudah menimbulkan masalah besar. Berderak. Pintu kantor didorong terbuka. Semua siswa mendongak dan melihat ke arah pintu. Apa yang terjadi? Kenapa mereka keluar dengan penuh benjolan dan memar? Bab 267. Permainan di kantor. Para pria dan wanita itu saling menatap, merasa seolah-olah mereka berhalusinasi. Bukankah orang-orang ini datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi Guru Lin? Bagaimana mereka berakhir seperti ini? Mengapa Guru Lin masih tertawa dan berbicara? Guru Lin, apakah mereka mempersulitmu? Tanya Wang Ran. Aku baik-baik saja, kata Lin Yi sambil tersenyum. Lalu, apa yang terjadi pada mereka? Guru Lin, apakah Anda terlibat perkelahian lagi? Tidak, aku hanya menendang mereka beberapa kali, sial, AJ6 ku rusak, aku akan membuat mereka membayarnya. George dan yang lainnya tiba di halaman sekolah di bawah pengawasan ketat orang banyak, yang dengan keras mengkritik tindakan mereka. Peristiwa itu telah menimbulkan kehebohan di seluruh sekolah, dan semua guru serta siswa yang lewat datang untuk menonton pertunjukan itu. Meskipun mereka tidak mengetahui keseluruhan cerita, mereka sudah menduga bahwa insiden ini ada hubungannya dengan Lin Yi. Para mahasiswa di kampus itu semua merayakan karena mereka akhirnya bisa mengurus para mahasiswa asing terkutuk ini. Akan tetapi, guru-guru di sekolah itu tidak sesederhana itu. Lin Yi baru berada di sekolah selama beberapa hari, dan dia sudah menyingkirkan 2 wakil kepala sekolah dan seorang profesor. Dan sekarang, bahkan para mahasiswa internasional ini telah ditundukkan oleh Lin Yi. Tak seorang pun akan menjadi tandingannya di masa depan. Untuk menghindari penonton yang tidak perlu, Lin Yi dan orang-orang dari kantor komite sekolah pergi ke toko barbecue di luar sekolah untuk menghabiskan makan siang mereka. Begitu kita kembali sore nanti, buatlah beberapa jaminan dan minta mereka menandatanganinya. Kita tidak butuh masalah lagi. Lin Yi berkata sambil mereka makan. Oke, aku mengerti. Kakak Lin, kamu terlalu baik. Kalau aku diganggu lagi nanti, aku pasti akan minta tolong padamu, kata Song Jia. Tentu saja, kalau aku bisa membantu, itu tidak masalah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Oh iya, Bro Lin, waktu aku keluar kantor tadi, aku lihat siswi itu, namanya Wang Ran. Dia kelihatan khawatir banget sama kamu. Baru 1 kelas, dan dia udah terlanjur sayang sama kamu, kan, kata Song Jia sambil tersenyum. Kenapa kau mengganti topik pembicaraan? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Kau membuatnya terdengar seperti aku datang ke sini untuk menjemput gadis-gadis. Aku cuma mau tanya soal hubungan kalian, kata Song Jia sambil tersenyum. Kalau hubungan kalian baik-baik saja, aku akan mengurusnya sesuai keinginanku. Hah? Apa maksudmu dengan menanganinya sesuai keinginanmu? Kemarin sore, direktur sekolah mengirimkan laporan kepada komite sekolah, membatalkan beasiswa nasional Wang Ran, kata Song Jia. Beasiswanya dibatalkan. Kamu dengar alasannya? Tanya Lin Yi. Biasanya, tidak ada cara untuk membatalkan beasiswa, kan? Aku benar-benar tidak tahu detailnya. Kamu harus tanya Kaksu. Lin Yi menatap Sugar ketika mendengar ini. Saya sudah bicara dengan dekan Fakultas Ekonomi. Dekan mau bilang Ran Wang bolos 12 kelas bulan ini, dan dia cuma dapat surat izin untuk 6 kelas. Sisanya dia nggak punya alasan. Sugar menyisir rambutnya dan berkata, gurunya sudah bicara dengannya, tapi dia tidak mendengarkan. Karena marah, beliau membatalkan beasiswanya, tapi dokumennya masih ada di saya. Saya ingin menunggu sebentar. Tunggu. Dosen ekonomi itu tidak salah, kan? Orang yang bolos kelas terus-menerus tidak berhak mempertahankan beasiswa, kata Lin Yi. Itu benar, kata Sugar. Tapi aku tahu keluarga Wang Ran tidak sekaya itu. Meskipun beasiswa nasional tidak seberapa di mata kami, itu seharusnya menjadi sumber penghasilan yang cukup besar baginya. Aku tetap ingin memberinya kesempatan. Memberinya kesempatan. Kita harus adil. Kalau dia berbuat salah, dia harus mengakuinya. Kalau dia dipukuli, dia harus berdiri tegak. Dia tidak mau berubah, tapi kamu tetap ingin memberinya kesempatan. Apa itu adil untuk siswa lain? Tenanglah, kata Sugar. Aku akan bicara dengannya saat aku kembali. Kalau dia tetap keras kepala, aku akan mengambil keputusan. Lin Yi mengambil sepotong ginjal panggang dan memasukkannya ke dalam mulutnya, membuat bibirnya meneteskan minyak.
Ngomong-ngomong, bisakah kamu menghubungi dekan sekarang? Bantu aku melihat kelas mana yang dia bolos. Jangan sekarang. Ini istirahat siang. Aku akan menelepon dekan nanti sore dan bertanya. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Oke. Lin Yi mengambil ginjal besar lainnya. Saudara Li, masih ada 2 lagi, 1 untuk kita masing-masing. Tidak, terima kasih. Aku sudah tua sekali. Percuma saja makan ini. Kamu masih muda, jadi kamu harus memakannya. Li Xingbang menolak. Li Xingbang memiliki sifat pemalu seperti seorang sarjana. Ia terlalu malu untuk memakan ini di depan rekan-rekannya. Lin Bro sekarang jomblo. Percuma makan makanan ini, kata Song Jia. Kenapa tidak ada gunanya, kata Lin Yi. Tidak apa-apa untuk bersiap menghadapi hari hujan, kata Sili. Tapi makan terlalu banyak makanan ini akan membuatmu lelah. Lin Yi. Seorang wanita muda lebih berani daripada seorang gadis muda. Jangan khawatir, tidak pantas menggunakan tanganku. Kalian bahkan menyiapkan kantor untukku. Apa kalian pikir itu hanya untuk dekorasi? Hah. Semua orang di meja itu memandang Sugar seolah-olah mereka semua mengerti. Sugar membelalakan matanya, melepas sepatu hak tingginya, dan menendang Lin Yi ke bawah meja. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kaksu, jangan coba-coba menyembunyikannya. Kami sudah tahu, kata Sili penuh arti. Hah. Apa yang kamu tahu? Sili meletakkan sumpitnya dan menggambarkan situasi tersebut dengan jelas. Setiap kali di kantor, ruangannya sangat sunyi. Begitu Lin di kantor, suara-suara aneh sering terdengar. Suara aneh. Sugar bingung, begitu pula Lin Yi. Suara aneh apa saja yang mungkin ada? Benar sekali, cepatlah, cepatlah. Kamu sekarat. Aku akan memberimu susu untuk membantumu pulih. Kamu luar biasa, kamu luar biasa. Wajah Lin Yi memerah. Mereka sedang bermain game. Begini, saya mendengarnya suatu pagi saat sedang bekerja, dan suaranya cukup keras. Saya keluar dan tidak berani masuk kembali ke kantor, kata Li Xingbang. Di bawah meja, Sugar menendang Lin Yi lagi. Cepat jelaskan. Kami akan lebih tenang di masa depan. Gula, tolong diam. Tidak, tidak, kata Song Jia. Jangan ditahan. Kamu harus bersenang-senang. Kalau begitu, kita tidak akan menyimpannya di masa depan. Bermain game tidak ada artinya kalau kita tidak berteriak sambil bersenang-senang. Sugar menghela napas lega. Kalimat ini terdengar masuk akal. Benar. Tidak masalah bagimu dan Suster Su untuk bersantai selama pertandingan, kata Song Jia. Lagi pula, rasanya menyenangkan melakukannya di kantor. Benar, lanjut Sili, aku penasaran kenapa Direktur Su akhir-akhir ini mencariku untuk berbelanja. Lagi pula, dia selalu membeli banyak stocking. Ternyata dia membutuhkannya saat pergi bekerja. Gula. Dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia terjun ke Sungai Kuning. Bab 268. Apa yang harus aku mainkan jika aku tidak bermain game? Memainkanmu. Makan siang sederhana diakhiri dengan tawa. Lin Yi tidak pergi kemanapun karena masih ada kelas taekwondo di jam pelajaran kedua sore itu. Ia kembali ke kantornya. Kaksu, Kak Li, dan aku ada urusan, jadi kami tidak akan ke kantor sore ini. Aku ingin minta cuti, kata Song Jia. Direktur Su, saya juga ada urusan di rumah, jadi saya ingin meminta cuti, kata Li Xingbang. Guru-guru lain di kantor mengikuti hal yang sama. Sugar melirik Song Jia dan yang lainnya. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Kami khawatir akan menghambat bisnismu dan Lin Bro. Sebagai bawahan, kami harus waspada. Apa yang kamu bicarakan? Lin Yi bertanya sebelum Sugar bisa menjawab. Bukankah buruk jika kita tinggal di sini? Apa kekurangannya? Tanya Lin Yi. Kesenangannya berasal dari risiko. Kalau kalian semua pergi, rasanya sama saja seperti pergi ke hotel. Li Xingbang, kalian anak muda, punya banyak sekali trik. Lin Yi, apakah kau percaya aku akan mencekikmu sampai mati? Kalau begitu, kamu bisa main sendiri nanti. Jangan minta aku menemanimu. Sugar merasa takut saat mendengar permainan itu. Lanjutkan membaca di. Itu hanya kesalahpahaman. Kalau dia tidak mengundangnya lagi, dia akan disiksa sampai mati oleh orang lain di masa depan. Pergi, pergi, pergi. Kembali bekerja. Siapapun yang meminta cuti hari ini akan dipotong gajinya. Semua orang kembali ke meja masing-masing dan melanjutkan bekerja. Lin Yi dan Sugar juga kembali ke kantor mereka. Sugar tidak tinggal diam. Dia menelepon dekan dan hendak menanyakan tentang Wang Ran. Pada saat yang sama, Lin Yi menelepon Qin Han. Pagi harinya, dia bilang ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Bisakah kamu cepat? Aku sudah menghubungi sopirku, kenapa kamu belum memberiku informasinya? Kapan kamu akan melakukannya? Teriak Qin Han begitu panggilan tersambung. Aku sudah menyelesaikan semuanya tadi pagi. Lin Yi tersenyum. Bukankah kau bilang kau mencariku pagi ini? Ada apa? Tidak banyak, kata Qin Han.
Aku sudah punya likanmu, kan? Aku hampir selesai mengendarainya. Aku berencana membelikanmu minuman malam ini dan mengembalikan mobilnya. Kalau kamu suka, kamu bisa simpan saja. Aku punya banyak mobil, dan aku tidak butuh yang ini. Itu tidak akan berhasil. Rasanya seperti aku meminta mobil padamu, kata Qin Han. Kalau kamu benar-benar mau, belikan saja satu untukku. Aku tidak akan berbasa-basi denganmu, kata Lin Yi. Pergi sana, nggak mungkin. Baiklah, datanglah malam ini. Pergi ke metropolis di Jalan Aijian. Hubungi aku kalau sudah sampai, kata Qin Han. Baiklah, aku akan datang setelah bekerja, kata Lin Yi. Sampai jumpa. Lin Yi meletakkan teleponnya setelah menutup telepon. Pada saat itu, Sugar berjalan ke printer dan mengambil beberapa lembar kertas. Ini catatan bolos Wang Ran. Coba lihat sendiri. Lin Yi mengangguk sambil mengambil beberapa lembar kertas dari Sugar. Awalnya dia tidak terlalu mempermasalahkannya, tetapi dia menyadari bahwa tingkat membolosnya cukup menarik. Kebanyakan dari mereka fokus pada kelas terakhir di sore hari, dan beberapa pada kelas pertama di pagi hari. Kelas kedua di pagi hari dan kelas pertama di sore hari tidak menunjukkan adanya catatan membolos. Yang lebih menarik adalah kelas-kelas yang tidak diikuti Wang Ran tidak berfokus pada mata pelajaran tertentu. Ia melewatkan hampir semua kelas yang diadakan pada waktu tersebut. Lin Yi menunduk dan mendapati Wang Ran telah melewatkan kelas lain malam sebelumnya. Namun, ketika dia melihatnya di gerbang sekolah kemarin, dia sepertinya mengatakan bahwa tidak ada kelas lagi. Setelah mengantarnya pulang, dia bergegas ke halte bus dan pergi. Dilihat dari perbedaan waktu, dia mungkin bahkan tidak kembali ke rumah dan langsung pergi ke halte bus. Ini sedikit mencurigakan. Lin Yi mengetuk jarinya di atas meja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sugar duduk di hadapannya, diam-diam menatap Lin Yi, menunggu pendapatnya. Jika dia bersikeras membatalkan beasiswa Wang Ran, Lin Yi tidak akan bisa melindunginya lagi. Aku menunggu keputusanmu, tapi sekarang kamu malah main game. Kalau kamu tidak memikirkan masalah ini, kenapa kamu berpura-pura serius? Kenapa kamu masih main game? Kelasku sedang jam pelajaran kedua. Masih ada lebih dari 40 menit sebelum kelas berakhir. Kalau aku tidak main game, aku akan main denganmu. Kakasu. Pada saat yang sama, pintu kantor didorong terbuka. Song Jia berdiri terpaku di tanah dengan ekspresi canggung di wajahnya. Aku baik-baik saja sekarang. Maaf mengganggu, tapi kalian bisa terus bermain seolah-olah kami tak terlihat. Pendengaran kami kurang bagus, jadi kami tidak bisa mendengar apapun. Lin Yi, sudah kubilang berhenti bicara omong kosong. Sekarang kau membuat mereka salah paham lagi, dan aku tidak bisa menjelaskannya meskipun aku ingin. Suge menerkam Lin Yi seperti harimau betina yang menuruni gunung. Lin Yi akhirnya mengerti saat dia melihat dua gunung yang hanya berjarak beberapa inci darinya. Jadi ini yang dimaksud dengan menabrak gunung. Setelah sekitar setengah menit, Sugar menyadari ada yang tidak beres. Sentuhan santai itu membuatnya tersipu. Apakah kamu memikirkan Wang Ran? Sugar mengganti topik. Tidak juga, kata Lin Yi dengan nada datar. Dia sudah dewasa sekarang. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Kita tidak berhak mencampuri hidupnya. Kamu yakin gak mau ngapa-ngapain? Tanya Sugar. Kurasa dia peduli padamu. Apa yang kau bicarakan? Ada banyak wanita yang peduli padaku, dan dia bukan salah satunya. Bagaimana dengan beasiswanya? Tangani sesuai aturan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ya, di universitas ini, tidak ada yang punya hak istimewa kecuali aku, kata Lin Yi sambil menyilangkan kaki dan berpura-pura. Jangan masuk dulu ke dalam game. Aku juga akan bergabung. Kita berdua bisa membunuh semua orang bersama-sama. Lin Yi bermain game dengan Sugar sebelum menuju ke pusat kebugaran untuk kelas. Saat itu pukul 16.30. Setelah kelas, Lin Yi pergi menemui Qin Han. Namun, dia tidak pergi ke metropolis, melainkan ke Danau Huaqing. Qin Han sebelumnya mengatakan bahwa tempat ini lumayan, jadi Lin Yi akan memberinya kartu anggota. Lagi pula, dia berutang banyak padanya. Danau Huaqing lebih besar dari yang dibayangkan Lin Yi, dan mungkin merupakan danau terbesar di Zonghai. Petugas keamanan di pintu membeku saat melihat sari milik Lin Yi. Sari biasanya tidak muncul dengan kecepatan seperti Danau Huaqing. Manajer Ma, apakah kita akan menerima orang bernama Sari ini? Tanya petugas keamanan itu. Manajer perempuan itu merenung sejenak. Terima saja dia seperti biasa. Kita hanya pekerja. Jangan remehkan dia. Dia akan pergi sendiri kalau tidak mampu. Kita tidak perlu bicara apa-apa lagi. Manajer wanita itu berjalan sambil tersenyum ketika melihat Lin Yi keluar dari mobil. Tuan, apakah Anda datang sendirian? Aku ingin mendapatkan kartu. Lin Yi tidak membuang waktu dan memberitahunya tujuan perjalanannya. Dapat kartu. Manajer perempuan itu tercengang. Ia bahkan belum memulai promosi penjualannya, jadi mengapa ia berinisiatif untuk mendapatkan kartu?
Pantas saja dia tidak keberatan mengendarai sari yang bentuknya seperti itu. Jelas sekali dia pelanggan yang berpengalaman. Tidak bisakah saya mendapatkan kartu? Toko ini sangat besar, jadi pasti ada fasilitas ini. Bukan itu maksudku. Manajer perempuan itu menjelaskan, kartu jenis apa yang ingin kamu beli? Kalau harganya lebih dari 1.000, kamu dapat 100 gratis, dan satu set kekaisaran. Ah, satu set kartu kekaisaran. Manajer wanita itu terkejut. Pak, set kartu kekaisaran itu kartu terbaik di toko kami. Harganya 188.000. Ya, 2. Puff. Manajer perempuan dan satpam hampir ternganga ketika mendengar dia meminta 2 kartu. Harganya hampir 400.000. Anda sudah sangat kaya, jadi apa gunanya mengendarai sari? Baiklah, baiklah, silakan masuk, aku akan segera mengambilkannya untukmu. 10 menit kemudian, Lin Yi mengambil 2 kartu keanggotaan emas dan pergi dengan puas. Tidak buruk. Ayo bersenang-senang kalau ada waktu. Setelah mendapatkan kartu tersebut, Lin Yi pergi ke Metropolis, yang dibicarakan Qin Han. Dari segi skala, meskipun Metropolis tidak kecil, ia juga bukan salah satu yang terbesar di Zonghai. Meskipun demikian, setelah renovasi, tempat ini tetap unik. Kunjungan Qin Han ke sini juga sejalan dengan statusnya. Mobilnya diparkir di pintu masuk. Mobil itu menempati tempat yang paling menarik perhatian dan dikelilingi kerucut lalu lintas. Mobil itu sangat mencolok. Tidak diketahui apakah karena mobilnya terlalu bagus atau karena status Qin Han sehingga ia bisa menerima perlakuan seperti itu. Lihat, bukankah mobil sport merah itu Likan Super 7? Sepertinya harganya lebih dari 60 juta dolar. Jangan menunjuknya dengan jarimu, itu mobil Kaisar Zonghai, mobil Qin Han. Jadi itu mobil Qin Han. Pantas saja mobilnya begitu bergengsi, bahkan sampai memakan 2 tempat parkir. Tentu saja, mobil ini terjual lebih dari 60 juta. Siapa lagi di Zonghai yang bisa mengendarai mobil sebagus itu selain Qin Han? Lin Yi tak kuasa menahan tawa mendengar percakapan mereka. Ternyata itu hanya kesalahpahaman. Tuan Lin. Lin Yi berjalan ke pintu dan melihat Liu Yingxi berjalan mendekat. Kenapa kamu berdiri di luar? Lin Yi bertanya sambil tersenyum ketika melihat Liu Yingxi. Lin Yi mempunyai kesan yang baik terhadap pria kekar ini karena dia telah menyelesaikan 2 masalah dengannya. Tuan Muda Qin tahu kamu akan datang, jadi dia mengirimku untuk menunggu di sini. Katakan padanya untuk tidak main-main lagi lain kali. Aku bukan orang luar. Tidak perlu melakukan ini. Dimengerti, Tuan Lin. Liu Yingxi diam-diam terkesan oleh Lin Yi. Dia punya likan dan koenigsegg, tapi mengendarai sari yang butut. Tuan Lin bukan orang biasa. Ketika mereka sampai di lantai 3, mereka dapat mendengar suara gaduh dan jeritan wanita-wanita di dalam ruangan. Apakah orang ini sedang bermain game multi pemain di dalam? Liu Yingxi mendorong pintu hingga terbuka, dan Lin Yi melihat 2 anak laki-laki lain di dalam, tetapi mereka tampak asing. Ia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, ada wajah-wajah lain yang familiar di dalam. Lina juga ada di sana. Meski begitu, ia dan perempuan-perempuan jangkung lainnya mengenakan bikini dan memegang bir di tangan mereka. Mereka memutar tubuh mereka dengan liar, setiap gelombang lebih tinggi dari yang lain. Lin bro, kamu di sini. Kami sudah menunggumu. Lina berinisiatif memegang lengan Lin Yi dan menggosokkannya ke tubuhnya. Saya baru saja selesai kelas, jadi saya agak terlambat. Lin tua, kemarilah, aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa teman, seru Qin Han sambil menunjuk ke arah anak laki-laki yang agak gemuk itu. Ini Liang Jinming, maskapai Xinhua di Zonghai milik keluarganya. Qin Han menunjuk orang itu dan berkata, ini Gao Zongyuan. Longteng Machinery milik keluarganya, dan mereka memproduksi kabel. Kabel yang digunakan di kapal induk semuanya adalah produk mereka. Halo, Saudara Lin. Halo, Saudara Lin. Keduanya mengulurkan tangan mereka bersamaan, sangat antusias. Pria di depan mereka sungguh luar biasa. Lagi pula, tidak semua generasi kedua yang kaya bisa meminjamkan mobil mereka kepada Qin Han untuk berkeliling. Senang bertemu denganmu, kata Lin Yi sopan. Ayo kita minum-minum nanti. Dia tidak akan membuat pria-pria yang tersenyum itu marah. Dia harus tetap bersikap baik. Oke. Mereka duduk, dan Lin Yi menyerahkan kartu keanggotaan kepada Qin Han. Set kekaisaran dari Danau Huaqing. Aku baru saja pergi mengambilnya untukmu. Sial, kau benar-benar pergi. Qin Han tertawa. Kau yang terbaik. Terima kasih kembali. Lin Yi tertawa sambil menunjuk gadis-gadis di ruangan itu. Kalian sudah menemukan semuanya. Tidak, aku tidak, kata Qin Han. Aku membawa Lina, dan sisanya diberikan kepadaku oleh si botak. Ingatan macam apa yang kau miliki? Qin Han mengejek. Itu Liu Qiang yang kau pukuli beberapa hari lalu. Dia dan Yao Donglai baru-baru ini membuka salon, dan dia memaksaku datang untuk bersenang-senang.
Dia bahkan mengatur agar orang-orang ini menghiburku. Kudengar mereka semua mahasiswa. Ambil saja siapapun yang kau suka. Mereka semua bersih. Tidak, aku tidak suka hal semacam itu. Haha, sudah kuduga. Qin Han tertawa. Gadis-gadis ini memang hebat dalam segala hal, kecuali masa muda mereka yang menyebalkan. Haha. Qin Han merangkul bahu Lin Yi. Aku ingat kau pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Guo Rui. Sepertinya dia wakil presiden Asosiasi Sastra dan Olahraga Zonghai. Dia cukup hebat, kan? Liang Jinming dan Gao Zongyuan tercengang. Kakak Lin keren banget. Dia bahkan bisa dekat sama wakil ketua Asosiasi Sastra dan Olahraga sialan itu. Jangan bilang begitu. Dia sudah menikah. Mereka berdua semakin bingung. Mereka benar-benar terkesan. Seorang wanita yang sudah menikah. Seorang master. Baiklah, aku mengerti. Qin Han tertawa terbahak-bahak. Berderak. Tepat saat mereka berdua sedang mengobrol, pintu ruang privat itu terbuka. Dua perempuan jangkung berok mini masuk sambil membawa anggur merah dan piring buah di tangan mereka. Tuan, piring anggur dan buah Anda. Mereka berhenti di tengah kalimat. Wanita yang memegang piring buah menatap mereka dengan gugup. Guru Lin, kenapa kamu ada di sini? Bab 269, $10.000 per cangkir. Minumlah. Orang yang membawa piring buah tidak lain adalah Wang Ran. Lin Yi memperhatikannya saat dia masuk, tetapi dia tidak mengatakannya keras-keras. Qin Han dan yang lainnya tercengang. Apakah dia bertemu seseorang yang familiar? Mengapa dia memanggilnya Guru Lin? Lina yang berdiri di samping dengan bijaksana mematikan sound system di ruangan itu karena ia merasa suasana di ruangan itu kurang tepat dan ia perlu menenangkan diri. Lin tua, apakah ini muridmu? Tanya Qin Han penasaran. Dia sangat cantik. Dia mahasiswa. Saya yang ngajar di kelasnya, kata Lin Yi ringan. Lin, Guru Lin, aku. Wang Ran mencengkeram roknya dan hampir menangis. Kata-katanya tercekat di mulutnya, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Ini bukan sekolah. Kamu tidak perlu memanggilku guru, kata Lin Yi. Kebetulan sekali, kata Qin Han. Karena kita sependapat, duduklah dan minum bersama kami. Qin Han mengambil anggur merah dan mengisi 2 baris gelas. Karena kamu murid Patua Lin, aku akan lebih murah hati hari ini. 10.000 per gelas, aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. 10.000 per gelas, kata Lin Yi. Mendengar angka ini, semua wanita kecuali Lina menjadi bersemangat. Tuan muda Qin berbeda. Dia terlalu murah hati. Lin, Guru Lin. Wang Ran ketakutan oleh Qin Han dan tidak berani mengatakan apa-apa. Ia menatap Lin Yi untuk meminta bantuan. Kamu bahkan tidak mau minum dengan harga 10.000 per cangkir. Gila? Ya, kata Lin Yi. Qin Han memintamu meminumnya karena dia sedang mempermalukanmu. Dia pemarah. Jangan membuatnya sedih. Wang Ran ketakutan hingga menangis. Ia tak menyangka Lin Yi akan berkata seperti itu. Maaf, aku tidak tahu cara minum. Kau tidak tahu cara minum? Tanya Lin Yi enteng. Kalau kau saja tidak tahu cara minum, apa yang kau lakukan di sini? Kalau tidak minum, jangan datang ke sini. Qin Han tidak mengatakan apapun dari awal sampai akhir. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa Lin Yi sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Lin, Guru Lin, tolong jangan mengajukan keluhan terhadapku. Wang Ran menyeka air matanya dan menatap Qin Han. Qin, Tuan muda Qin, maukah kau memberiku $10.000 untuk minum? Qin Han mengeluarkan buku cek, merobek 1 halaman, dan mendorongnya di depan Wang Ran. Kamu bisa menghitung berapa banyak yang ingin kamu minum, lalu menuliskannya sendiri. Tubuh Wang Ran bergetar hebat, dan ia pun berjongkok di tanah. Ia mengambil gelas anggur di atas meja, memejamkan mata, dan meneguknya sekaligus. Batuk, batuk, batuk. Bau anggur yang menyengat langsung tercium saat memasuki mulutnya. Wajah Wang Ran memerah karena menahannya. Dia memegangi dadanya dan batuk tak henti-hentinya. Kamu muntah setelah minum. Ada apa? Tanya Qin Han. Tuan muda Qin, jangan marah. Gelas ini tidak dihitung. Saya masih bisa minum. Wang Ran menyeka noda anggur dari sudut bibirnya. Ia mengambil cangkir lain dan meneguknya dalam sekali teguk. Kali ini dia menutup mulutnya rapat-rapat dan meminum sampai tetes terakhir. Batuk, batuk, batuk. Setelah minum secangkir anggur, Wang Ran merasa tenggorokan dan perutnya terbakar. Nasibnya lebih buruk daripada kematian. Setelah sekitar setengah menit, Wang Ran naik kembali ke meja minuman, mengambil cangkir lain, dan meminumnya dalam sekali teguk. Rasanya kali ini lebih baik, dan tak ada lagi rasa takut terhadap anggur di wajah Wang Ran. Ia menatapnya seolah-olah anggur itu musuhnya. Setelah minum secangkir lagi, Wang Ran menutup mulutnya lagi, takut setetes pun tumpah. Qin Han sedikit mengernyit dan melirik Lin Yi di sebelahnya. Ia memperhatikan Lin Yi tanpa ekspresi, jadi ia tidak mengatakan apa-apa lagi.
Muntah. Wang Ran tak kuasa menahannya lagi ketika mencapai cangkir keempat. Ia membanting tangannya ke tanah dan memuntahkan semua anggur dan makanan yang telah dimakannya. Huhu. Wang Ran pun hancur saat itu juga. Ia menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Qin Han melirik Lina, dan Lina mengerti. Ia menulis $40.000 di cek dan menyerahkannya kepada Wang Ran. Cukup untuk saat ini. Ayo pergi. Aku masih bisa minum. Tuan Muda Qin, jangan pergi, kata Wang Ran. Qin Han melambaikan tangannya. Kamu belum minum banyak, tapi sudah muntah. Bagaimana kita bisa main? Ayo. Aku tahu. Wang Ran keluar dari ruangan sambil memegang cek di tangannya, tapi ia melirik Lin Yi sebelum pergi. Lin Yi tidak menatapnya, jadi ia pergi diam-diam. Liu tua, ikuti dia. Jangan biarkan apapun terjadi padanya, kata Qin Han. Mengerti, Tuan Muda Qin. Liu Yingxi pergi, dan Qin Han memandang Lin Yi. Lin tua, ada apa? Tanya Qin Han. Apa hubungan gadis ini denganmu? Aku tidak akan mengatakannya lagi. Dia seorang mahasiswa di universitas, kata Lin Yi. Dia bukan orang biasa, kalau tidak, kamu tidak akan semarah itu. Lagi pula, dia kan salah satu muridnya. Klub malam itu bukan tempat yang cocok untuknya nongkrong. Kurasa kemarahan kakak Lin muncul karena ini, kata Lina. Kamu sentimental banget. Kenapa kamu begitu peduli, kata Qin Han. Dia sudah dewasa. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jangan bilang kamu masih akan peduli padanya seumur hidupnya. Itulah kenapa aku tidak peduli. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkannya minum. Qin Han tertawa. Lin tua, itulah yang kusuka darimu. Kau tahu apa yang baik untukmu. Aku tidak sebaik dirimu. Ayo, terus minum. Liu tua berjaga di luar, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ya, teruslah minum. Lin Yi menyesapnya, dan ekspresinya kembali normal. Pada saat itu, ponsel Qin Han berdering. Ternyata Liu Yingxi. Tuan Muda Qin, bisakah Anda keluar sebentar? Saya bertemu beberapa pembuat onar di luar. Sial, tunggu di sini. Aku akan ke sana sekarang. Qin Han tiba-tiba berdiri setelah mengumpat. Saudara-saudara, ikut aku keluar untuk melihat. Ada apa? Tanya Lin Yi. Liu tua bertemu beberapa preman. Aku akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Jangan kaget begitu. Kalian minum saja terus di kamar. Aku akan keluar dan melihat. Bisakah kamu mengatasinya? Bagaimana kalau kamu terluka? Siapa yang akan menyakitiku? Kalau begitu aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Ayo kita lanjutkan minum. Lin Yi bangkit dan berjalan menuju pintu. Di luar pintu, sekitar 20 meter jauhnya, Lin Yi melihat sekelompok besar orang berkumpul di pintu kamar mandi. Kebanyakan dari mereka bertelanjang dada dan penuh tato. Liu Yingxi mendukung Wang Ran saat mereka dikepung di tengah. Tuan Lin, Anda di sini, kata Liu Yingxi ketika melihat Lin Yi berjalan mendekat. Wang Ran menatap Lin Yi dengan perasaan bersalah dan menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Apa yang terjadi? Tanya Lin Yi dengan suara rendah. Setelah kami keluar dari kamar, saya membawanya ke kamar mandi. Namun, saya bertemu orang-orang ini ketika saya keluar, kata Liu Yingxi. Lin Yi melirik orang-orang di sekitarnya. Apa? Kalian mau jadi gangster? Bro, lihat dirimu, apakah kamu masih ingin membela wanita ini, kata pria botak di depan. Kamu punya masalah dengan itu. Tentu saja, kata pria botak itu. Dia cewek nomor 1 di Metropolis. Aku sudah bilang ke Patua Liu kalau dia bakal minum-minum bareng kita di kamar nanti. Ada apa kalian menahannya di sini sekarang? Lin Yi mengangguk. Suruh Liu Qiang datang dan bicara langsung denganku. Kalau dia setuju, aku akan membiarkanmu membawanya pergi. Bab 270. Tuan Muda Qin meminjam mobilnya. Apa, kamu tidak percaya padaku? Pria botak itu tertawa dingin, begini saja, Liu tua dan aku punya hubungan hidup dan mati. Aku tak perlu berbohong pada kalian. Tidak apa-apa, panggil saja dia. Aku akan mendengarkan apa yang dia katakan, kata Lin Yi. Kau ingin aku memanggilnya? Kau pikir wajahku, Gao Tian, begitu tak berguna, kata pria botak itu. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Cepat berikan dia padaku, aku ingin membawanya pergi. Saya sungguh minta maaf, saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu. Persetan denganmu, kau tidak tahu siapa aku, kan? PFFT. Sebelum Lin Yi bisa berbuat apa-apa, Liu Yingxi mengeluarkan pisau buah dari sakunya dan menusukkannya ke Gao Tian. Namun, tusukan Liu Yingxi terkendali sempurna. Tusukan itu mengenai paha Gao Tian, yang memastikan tidak ada korban jiwa. Jelas bahwa ia seorang veteran. Sangat ganas. Lin Yi terkejut. Ia merasa kasihan telah mengirim orang galak seperti Liu Yingxi untuk menghadapi Liu Mei. Ini adalah penghinaan terbesar bagi karirnya.
Dia harus membelikannya minuman ketika dia punya waktu. Darah mengucur deras dari paha Gao Tian, dan ia pun ambruk ke tanah. Ia mencengkeram kakinya, tak mampu berdiri. Ah! Ah! Jeritan terdengar di bar. Para pria dan wanita yang datang untuk melampiaskan hasrat mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Burung-burung dan binatang buas yang ketakutan berhamburan dan bersembunyi jauh, tetapi mereka semua diam-diam melihat ke arah keributan itu. Manusia adalah hewan yang aneh. Mereka jelas ketakutan setengah mati, tetapi mereka tak kuasa menahan godaan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sialan, beraninya kau menyerang bos kami. Akan kucincang kau sampai mati. Liu Yingxi memegang belati berdarah dan menatap semua orang bagaikan serigala ganas. Siapapun yang berani bergerak, akan kutusuk sampai mati. Liu Yingxi yang sangat kejam, membuat semua bawahan Gao Tian ketakutan hingga mereka tidak berani bergerak. Nak, kalian benar-benar berani. Berani sekali menyentuhku, Gao Tian. Gao Tian menggertakkan gigi dan mencibir, aku, Gao Tian, sudah hidup bertahun-tahun, tapi belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Biar ku jelaskan, kalau aku tidak mematahkan salah satu kakimu hari ini, margaku bukan Gao. Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Cepat panggil Pak Tua Liu. Aku harus melumpuhkan mereka hari ini. Gao Tian menoleh dan membentak. Mengerti, Tian Bro. Tidak perlu menelepon, kami datang. Sebuah suara pelan terdengar dari balik kerumunan. Kerumunan itu membuka jalan, dan mereka segera menyadari bahwa orang-orang yang datang sebenarnya adalah Liu Qiang dan Yao Donglai. Liu Tua, aku sudah menyukai wanita ini. Dua bajingan kecil ini memanfaatkan orang lain dan tidak memberiku kesempatan. Bantu aku mematahkan kedua kaki mereka dan beri mereka pelajaran. Gao Tua, kita sudah saling kenal cukup lama. Biar ku beri sedikit saran. Kalau kau tidak mau mati, tetaplah di sana dengan patuh. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Perkataan Liu Qiang membuat Gao Tian ketakutan hingga ia gemetar. Liu Tua, apa maksudmu? Kaisar Zonghai, kau pasti tahu siapa dia, kan? Tuan Muda Qin yang terkenal, siapa yang tidak tahu? Biar ku beritahu, orang yang menusukmu tadi adalah pengawal Tuan Muda Qin, jadi kau tidak ditikam secara tidak adil. Kedua, pria yang berdiri di depanmu adalah Tuan Lin Yi, teman baik Tuan Muda Qin. Dia bahkan lebih berkuasa daripada Tuan Muda Qin. Beruntunglah kau karena dia hanya menusuk salah satu kakimu hari ini. Bahkan jika dia menusukmu sampai mati, kau tidak berhak mengeluh. Gao Tian dan anak buahnya semuanya tercengang. Tak seorang pun menyangka, bahwa lelaki tampan di hadapannya ini ternyata begitu cakap. Dia sebenarnya berada pada level yang sama dengan Tuan Muda Qin. Para wanita yang tidak jauh dari situ menatap Lin Yi dengan mata berbinar. Penampilan pria itu bahkan lebih baik daripada bintang-bintang di film, dan latar belakangnya tidak kalah dengan Tuan Muda Qin. Pria ini sempurna. Mereka sedang jatuh cinta. Liu Qiang berdiri dengan hormat di depan Lin Yi. Tuan Lin, bagaimana Anda ingin menangani ini? Semua terserah Anda. Aku tidak peduli. Tanya saja Qin Han di kamar dan biarkan dia yang mengurusnya. Lin Yi menatap Liu Yingxi setelah menyelesaikan kalimatnya. Kembalilah dan beritahu Qin Han bahwa aku pergi dulu. Aku akan mentraktirnya minum saat aku senggang. Baiklah, Tuan Lin, kata Liu Yingxi. Tapi kamu baru saja minum di kamar. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku tidak minum terlalu banyak. Itu tidak akan memengaruhi kemampuan mengemudiku. Tentu. Jangan khawatir jika kau bertemu perampok. Tuan Muda Qin punya koneksi untuk menangani semuanya. Oke. Lin Yi menepuk bahu Liu Yingxi. Temui aku beberapa hari lagi. Aku akan berangkat hari ini. Aku akan mengantarmu pergi. Tidak perlu, kembalilah ke kamar dan lanjutkan bermain dengan mereka. Dengan itu, Lin Yi pergi bersama Wang Ran. Di belakangnya ada beberapa orang yang tengah menonton pertunjukan itu. Jarang sekali melihat orang sehebat itu, dan dia begitu tampan. Mereka harus melihatnya beberapa kali lagi untuk benar-benar membekas di benak mereka. Lin, Guru Lin, maafkan aku, kata Wang Ran malu-malu. Ini bukan tempat untuk bicara. Kita bicara lagi nanti saja. Wang Ran tidak berani bicara lagi. Ia berdiri di samping Lin Yi dengan linglung, memaksakan diri untuk berjalan. Saat mereka berdua pergi, orang-orang di belakang mereka yang menonton pertunjukan mulai berceloteh tanpa henti. Akhir-akhir ini aku sering datang ke Metropolis. Wanita di samping Tuan Lin adalah tuan rumah nomor 1 di sini. Selama dia ada, dia akan terus menuangkan anggur. Baru sebulan, dan dia sudah direbut. Benar saja, tidak ada wanita yang sulit, hanya pria yang inferior. Bos Liu bilang orang ini punya kekuatan yang setara dengan Tuan Muda Qin. Menurutmu, mobil jenis apa yang akan dikendarai orang seperti dia? Aku benar-benar tidak tahu soal itu. Tapi aku berani bertaruh harganya lebih dari 10 juta. Kalau tidak, itu tidak pantas untuk statusnya. Aku juga berpikir begitu.
Mobil seperti Lamborghini dan Porsche tidak pantas untuknya. Pada saat itu, orang-orang yang sedang menonton acara itu telah mencapai pintu dan melihat mobil sport Lycan berwarna merah terparkir di sana. Sial, lihat, ini Lycan Speed 7. Kudengar mobil ini dijual di Tiongkok seharga 66 juta dolar. Suatu kehormatan bisa melihatnya di sini hari ini. Kurasa Lycan itu mobilnya. Dengan statusnya, mobil itu cocok untuknya. Pada saat yang sama, Lin Yi mengambil kunci mobil dan berjalan ke arah Sari. Ia membuka pintu mobil dan hendak pergi. Sial, nggak mungkin. Dia bawa mobil Sari. Mobilnya bahkan nggak sebagus mobilku. Bos Liu, apakah Anda salah? Apakah Anda yakin orang yang mengendarai Sari setara dengan Tuan Muda Qin? Itu mungkin saja. Tidak banyak pewaris generasi kedua yang kaya seperti Qin Han di seluruh Tiongkok, dan tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya. Tidak mudah untuk berada di level yang sama dengannya. Kalian semua salah. Waktu aku datang ke Metropolis, aku kebetulan lihat Tuan Muda Qin. Lycan merah ini dikendarai olehnya, bukan oleh pria itu. Sekarang setelah kebenarannya terungkap, Bos Liu pasti hanya membual. Pada saat ini, terdengar suara gaduh dari pintu masuk bar. Semua orang menoleh ke belakang dan mendapati Qin Han lah yang membawa orang-orangnya keluar. Semua orang memberi jalan bagi Qin Han ketika melihatnya keluar. Tak seorang pun berani menghalangi jalannya. Lin tua, tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Ada lagi. Saya mengundang Anda ke sini hari ini untuk mengembalikan mobil Anda. Saya belum memberikan kunci mobilnya. Qin Han menyerahkan kunci mobil kepada Lin Yi. Semua orang tercengang ketika mendengar itu. Tuan Muda Qin yang terkenal benar-benar meminjam mobil Lin Yi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.